diambil dari kisah nyata yang terjadi di antara tahun 90-an. Perkenalkan, namaku Handayani. Aku adalah seorang bidan yang tinggal di sebuah desa di kota kecil wilayah Jawa Tengah. Aku membangun rumah bersalin dengan 3 kamar untuk merawat inap ibu-ibu yang melahirkan di daerah saya. Setiap hari saya bekerja melayani warga sekitar. Ya, ada yang berobat, ada yang konsultasi, bahkan terkadang aku juga memberikan penyuluhan tentang keluarga berencana kepada masyarakat sekitar. Bukan saja masyarakat sekitar yang berobat, juga ada dari luar desa tersebut juga ikut berobat ke tempat saya. Sehari-hari aku ditemani oleh asistenku yang bernama Mbak Dini. Orangnya rajin, cantik, dan supel. Demikian hari-hari aku lalui dengan penuh sukacita. Pada suatu hari, aku merasakan ada hal yang aneh. Aku merasa badanku rasanya kurang enak. Kenapa ya? Bulu kuduku berdiri dan rasanya kantuk. Aku rasa kantuk sekali. Lalu saya memanggil Dini. Din. Ya Bu, gimana Bu? Hari ini kok kepalaku terasa pening, gak enak. Bulu kuduku berdiri, ngantuk. Tolong ya Din, saya tak istirahat dulu. Nanti seperti biasa. Kalau sudah selesai, tamu-tamu udah pada pulang, udah pada beres-beres semua, pintu aja di rumah ditutup seperti biasanya ya Din. Baik Bu. Lalu saya putuskan untuk masuk dan istirahat. Selama di kamar, rasanya itu tidur tidak jenak. Ngambang-ngambang gitu, rasanya gak enak badan saya. Ada apa ya ini? Tapi saya paksa untuk tidur. Setelah saya berlarut dalam tidur saya, tiba-tiba tak terasa ada orang mengetuk pintu. Tok 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 tok. Bu, tolong saya Bu. Bu, tolong saya Bu. Istri saya Bu, tolong Bu. Dengan rasa berat di mata, kepala saya masih ngantuk. Saya bangun. Saya cepat keluar, saya nyalakan lampu tengah. Saya nyalakan lampu, lalu saya buka pintu. Saya lihat jam, melihat pukul 1:10 dini hari. Saya buka, di depan saya ternyata ada seorang bapak-bapak. Bu, tolong saya Bu. Istri saya mau melahirkan. Ketubannya pecah. Tidak kuat saya bawa ke sini. Ibu tolonglah, ibu saya ajak ke rumah saya. Tolong Buyang. Oh baik Pak, tunggu sebentar ya Pak. Lalu saya masuk. Saya mempersiapkan alat-alat untuk persalinan. Setelah saya siapkan semua alat lengkap, lalu saya bergegas pergi dengan bapak itu. Bapak itu membawa mobil. Di dalam mobil itu ada beberapa orang, 3 orang. Teman-teman, saudara-saudaranya dia mungkin. Terus bapak itu sambil berjalan mobilnya, dia berperkenalan diri. Perkenalkan Bu, nama saya Pak Bambang. Saya tinggal di desa sebelah sini kok, berdekatan dengan tempat Ibu. Lalu perjalanan berlalu, sampailah ke dalam suatu tempat pinggir jalan, ada gang masuk. Saya lihat tuh itu depan gang tuh ada makam. Oh gang ini ya masuk. Ya ini benar sebelah desa saya. Setelah masuk, di tengah-tengah ada warung, sebelah kanan. Ada warung rame. Depannya tuh warung itu, mobil itu berhenti. Ada rumah bagus berlantai 2. Mari Bu, silakan masuk, ini rumah saya.
Setelah itu saya turun dari mobil, saya bergegas masuk. Saya melihat istri Pak Bambang sudah badannya agak lemas. Lalu cepat-cepat saya tangani dalam proses persalinan itu. Seperti biasa saya menangani ibu-ibu yang sedang melahirkan. Ayo Bu, tarik napas ya, 1, 2, 3, tahan, tarik napas Bu. Ayo Bu, tahan, tarik napas lagi. Akhirnya anak itu lahir dengan selamat. Lalu saya mandikan, lalu saya tali pusarnya saya potong. Pak, ini anaknya sudah lahir Pak, selamat ya, anaknya laki-laki Pak. Waduh, terima kasih ya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas pertolongannya. Ya sama-sama, mari Bu, silahkan duduk dulu di sambi ini, minum dulu Bu. Di situ saya lihat rumahnya ada pembantunya, bagus sekali rumahnya itu, lantai 2. Wah, agak mewah bangunannya. Lalu banyak orang di situ, tanya seliwer-seliwer ya, pembantu Pak Bambang itu membantu, ada yang bawakan obat, ada yang bawakan selimut, ada yang lain-lain. Saya lihat tuh, ini Bapak pindahan baru ya? Saya tanya begitu. Ya enggak, saya sudah agak lama kok saya tinggal di sini kok Bu. Oh gitu ya Pak. Pak ini Pak, nanti saya akan rawat bayi ini sampai tali pusarnya puput seperti biasanya saya begitu. Lalu dengan halus Pak Bambang menolak. Tidak usah Bu, terima kasih banyak, saya sudah terima kasih banyak sudah ditolong Ibu. Berkat Ibu, istri saya selamat dan bayi saya lahir dengan selamat. Nanti saya bisa merawat sendiri kok, itu nanti sampai tali pusarnya sampai puput. Saya nggak usah repot-repot Ibu kesini. Oh gitu Pak ya, ya baik Pak. Oh ya Bu, ini Bu ongkosnya. Sambil menyodorkan beberapa lembar uang, saya terima sebagai ongkos persalinan. Oke Pak, baik Pak, terima kasih Pak ya. Mari Bu, saya antar pulang kembali ke rumah Ibu. Lalu saya diantar dengan Pak Bambang berdua naik mobil itu, saya diantar pulang ke rumah. Saya sampai rumah terus saya bilang, Bu sekali lagi terima kasih. Ya Pak, sama-sama ya Pak. Semoga bayinya sehat dan besok cepat besar jadi orang yang gagah ganteng seperti Bapak gitu. Terima kasih Bu, saya pamit dulu. Baik Pak. Lalu saya masuk ke rumah, saya putuskan istirahat, saya tidur. Pak Bambang pun berlalu pakai mobilnya dan pulang ke rumahnya kembali. Nah, besok pagi saya bangun pagi, setelah seperti biasa saya melakukan aktivitas seperti biasa. Saya bangun pagi, bersih-bersih rumah. Jam 7:30 si Dini sudah datang ke rumah. Seperti biasa dia datang membantu saya menyiapkan alat-alat persiapan, membersihkan tempat-tempat, nyapu untuk persiapan barangkali ada pasien yang berobat atau ada yang bersalin mau datang ke rumah. Nah, setelah saya ambil alat-alat saya buka, saya mau persiapkan di tempatnya. Betapa terkejutnya saya. Ternyata gunting yang saya pakai untuk motong tali pusarnya itu tertinggal di rumah Pak Bambang. Waduh, gunting saya di mana ya? Saya ingat-ingat kemarin. Oh iya, masih saya taruh meja di sebelah tempat tidurnya ibu itu. Waduh, ya mau nggak mau nih saya harus ke sana. Lalu saya bilang sama Dini, Dini, oh iya Bu, gimana Bu? Din, ternyata gunting saya ketinggalan semalam di rumah Pak Bambang. Ini rencana saya mau ke sana, Din, mau ambil gunting saya. Oh baik Bu, nanti kalau ada tamu seperti biasa ya Din, layani seperti biasanya. Saya tak ke tempat Pak Bambang dulu. Baik Bu. Oh, dengan bergegas-gegas saya berangkat cari alamat kemarin malam yang saya datangi itu. Saya lewat jalan raya itu, saya lihat gang depannya ada makam. Ya ini betul ini gangnya. Saya masuk, saya telusuri sekitar
200 meter lebih itu ada warung di kanan jalan. Nah, ini ada warung. Tetapi betapa terkejutnya saya setelah menoleh ke kiri depan warung. Tidak ada rumah satupun. Loh, apa gangnya salah ya? Saya bingung, saya muter lagi keluar. Saya kembali lagi, ya memang satu ini tok gangnya ini. Lalu saya masuk kembali. Saya masuk terus. Saya lihat warung itu, warungnya sepi, nggak ada orang. Mungkin belum pada datang ibunya yang jualan itu di situ. Lalu saya bingung, saya bengong. Depan itu kok ternyata kok tegalan, tanah hampar di kebun-kebun pisang. Lalu ada warga lewat, Pak, minta tolong dong Pak. Oh gimana Bu? Pak, saya mau tanya, rumah Pak Bambang di mana ya Pak? Pak Bambang siapa Bu? Semalam saya tuh didatangi tamu tengah malam, pakai mobil. Namanya Pak Bambang, dia minta tolong kepada saya. Istrinya tuh mau melahirkan, ketubannya udah pecah. Lalu saya bergegas, diajak naik mobil sama dia ke sini Pak. Saya masih ingat ini ada warung depan rumah ini ada. Depan warung ini ada rumah lantai 2 Pak, bagus. Rumahnya Pak Bambang. Loh Bu, saya ini warga sini. Di sini tidak ada Bu rumah. Di sini adanya tegalan. Nah itu lihat Bu, depan tuh kebun-kebun pisang semua. Kalau ibu nggak percaya nanti, iya ini ada teman saya. Ada lagi temennya datang. Ada apa ini kok rame-rame? Ini loh ibu ini bingung, katanya semalam dia menolong orang melahirkan. Katanya namanya Pak Bambang, istrinya melahirkan, dia diajak ke sini. Di sini katanya ada rumah. Rumahnya lantai 2, bagus. Ada kan kita asli sini kan kita tidak ada ya warga sini, apalagi warga yang namanya Pak Bambang. Tidak ada sama sekali Bu. Waduh kok aneh ya. Nah terus siapa semalam tuh yang saya tolong? Waduh lah itu saya nggak tahu Bu. Kok saya gitu ya? Coba ibu coba lihat-lihat di kebun situ, barangkali ada apa petunjuk apa gimana. Sebentar ya Pak, saya ke sana. Baik Bu. Betapa terkejutnya saya setelah saya masuk kira-kira 10 meter dari situ, saya melihat ke bawah. Astaga, saya lihat gunting saya ada di bawah pohon pisang. Pak, ya Bu, ada apa Bu? Bapak itu datang. Pak, ini Pak, lihat Pak, kebun gunting saya yang semalam saya motong hari-hari itu di sini Pak. Waduh, Ibu salah masuk alam gaib itu Bu, berarti Bu. Waduh, aneh ini, baru terjadi ini di sini ya Bu. Memang di jalan ini di depan itu ada makam Bu. Makam itu memang agak terkenal angker. Suka kadang ada orang diganggu masuk naik jual sate, tahu-tahu masuk makam, katanya lihat ada orang punya kerja, satenya diborong, satenya habis, uangnya jadi daun. Loh Pak, saya semalam dibayar kok Pak. Loh Bu, coba dilihat uangnya. Loh ini Pak, uangnya masih kok utuh. Ibu nanti tolong cek, kalau pulang tolong cek Bu. Jangan-jangan itu uang nanti bisa berubah jadi daun atau uang palsu. Baik Pak, nanti saya pulang dari sini, saya tak langsung ke bank. Saya mau cekkan ini uang ini asli atau tidak. Aduh, sampai saya berdebar. Saya terus didudukkan di warung itu, yang punya warung datang, ada apa Bu? Ini ada kejadian aneh seperti ini. Saya cerita di warung itu, seluruh desa langsung gempar di tempat saya. Lalu saya dikasih minum teh manis supaya untuk tenang, pikiran saya sudah tenang. Setelah beberapa saat saya di situ, saya putuskan untuk pulang. Baik Pak, terima kasih ya Pak, Bu, saya mohon pamit, saya mau pulang dulu karena saya harus mempersiapkan tempat praktek saya, barangkali ada pasien. Nanti saya tak mampir ke bank, saya mau tanyakan ke bank. Setelah pulang dari situ, saya langsung ke bank. Ada bank di dekat rumah saya itu, BPD. Saya langsung masuk. Bu, mau tanya Bu, apakah uang ini asli Bu? Setelah dicek petugas, oh asli Bu, ini asli uangnya, bisa dibelanjakan. Oh enggak, terima kasih Bu ya, terima kasih. Akhirnya saya putuskan uang itu tidak akan saya pakai untuk belanja. Sampai saat ini pun uang itu tidak saya belanjakan. Saya untuk kenang-kenangan di rumah saya.
semenjak saat itu tempat saya jadi ramai. Banyak orang bersalin datang silih berganti, warga dan sekitarnya. Itulah cerita yang saya alami dari yang pernah saya jalani, keanehan yang saya alami. Demikianlah cerita ini saya ceritakan kepada pemirsa semua. Terima kasih sudah mendengar cerita ini.